Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Weni Suwango Torifa. Saya dari kelas PAIB angkatan 21 semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi seputar tentang ilmu pendidikan. Adapun judul yang pertama yaitu hakikat dan makna pendidikan, kemudian faktor pendidikan, dan juga landasan pendidikan, serta jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Materi yang pertama yaitu hakikat dan makna pendidikan. Pada dasarnya, hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikannya insan kamil, manusia utuh dan kafah. Artinya, di sini pendidikan memiliki upaya, yang mana upaya tersebut merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan potensi ataupun kemampuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir. Artinya orang lahir telah dibekali dengan bakat dan minat. Nah, di sini pendidikan berperan agar mampu menjadikannya manusia yang utuh atau bisa memanusiakan manusia, insan kamil, orang yang memiliki budi pekerti baik, dan lain sebagainya. Nah, peran pendidikan inilah yang harus ditekan sejak dini. Kemudian ada makna pendidikan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaannya. Sedangkan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Nah, artinya apa? Di sini manusia memiliki usaha untuk membina kepribadiannya. Apakah kepribadiannya ingin akan diarahkan ke pribadi yang baik ataupun sebaliknya. Nah, itu juga merupakan makna dari sebuah pendidikan, sehingga memiliki tujuan yang baik. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa artinya pendidikan itu memiliki tujuan di mana akan membina kepribadian seseorang dari yang sebelumnya kurang baik mungkin akan menjadi lebih baik, bahkan lebih sempurna lagi dengan pendidikan yang cukup. Kemudian ada 2 tinjauan pendidikan, yaitu tinjauan etimologis dan tinjauan terminologis. Yang pertama, tinjauan etimologis dari tokoh barat atau orang luar, yaitu menurut Carter V. Good dalam Dictionary of Education. Di situ ada pedagogi dan education. Nah, pedagogi tersebut memiliki dua unsur, yaitu yang pertama seni praktik dan sistematis. Artinya pendidikan juga merupakan sebuah praktik. Nah, praktik tersebut dijalankan dari step by step, tahapan demi tahapan, seperti sekolah dasar menuju SMP ataupun sebagainya sederajatnya, kemudian menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, sekolah menengah atas atau SMA, dan jenjang yang sederajat dengannya, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tinggi, yaitu PTN maupun PTS. Kemudian yang kedua sistematis, artinya pendidikan itu memiliki satu kesatuan sistem di mana sudah tersusun rapi, ada manajemen yang sudah diatur dari pemerintahan maupun dari lembaga maupun instansi pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang pertama tadi pedagogi, yang kedua ada education, di mana di sini pendidikan juga memiliki peran dalam proses perkembangan pribadi, kemudian proses sosial, proses profesi, dan juga seni untuk membuat dan mempelajari ini. Nah, di sini artinya pendidikan memiliki tinjauan atau tinjauan education, di mana dia memperhatikan proses pengembangan pribadi tersebut. Oh, ada perkembangan yang mencolok, seperti
dari tahun ke tahun pribadi ini menjadi lebih gemar dengan sesuatu, lebih condong ke sesuatu ini. Kemudian ada proses sosial. Nah, tinjauan ini adalah tinjauan sosial di mana pribadi yang dididik dalam sebuah lembaga pendidikan memiliki sosial yang baik, artinya dia mampu bersosialisasi dengan teman-temannya, lingkungan keluarganya, ataupun masyarakatnya dengan sangat baik. Kemudian ada professional course atau keahliannya, dan yang keempat adalah seni untuk membuat dan mempelajari ilmu. Nah, di sini pendidikan juga harus memiliki seni ataupun metode-metode tertentu atau yang unik dalam mempelajari, memberi dan memahamkan ilmu kepada yang dididik. Nah, artinya apa? Biar orang yang belajar dalam sebuah instansi tidak merasa bosan karena hanya monoton, hanya seperti itu, tidak bisa kok belajarnya gitu-gitu, nggak ada seninya atau nggak ada cara-cara yang bisa dikembangkan. Artinya agar siswa atau orang yang dididik tidak mudah bosan, sehingga kita membutuhkan seni dalam membuat dan memahami ilmu. Nah, kemudian ada tinjauan yang kedua. Tadi yang pertama tinjauan etimologis, yang kedua adalah tinjauan terminologis. Nah, tinjauan terminologis, saya hanya mengambil satu tokoh Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau mengatakan bahwa pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani yang dapat memajukan kesempurnaan. Nah, artinya apa? Di Indonesia sendiri kita mengenal bahwa pendidikan itu adalah tempat untuk memajukan budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, agar seorang yang telah dididik atau memiliki pendidikan itu mampu dibedakan dalam status sosial, yaitu dari budi pekertinya. Budi pekerti yang mana? Yang budi pekerti itu adalah budi pekerti yang baik. Artinya seorang yang sudah dididik itu memiliki budi pekerti yang baik, yang mampu bersosialisasi, bercengkrama dengan masyarakat, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, disinilah pentingnya memajukan pendidikan. Kemudian juga memajukan pikiran. Artinya apa? Orang yang berpendidikan artinya pikirannya luas, tidak stuck dengan hal-hal yang hanya di lingkungan. Dalam pepatah dia mengatakan jangan seperti katak dalam tempurung. Artinya apa? Orang yang berpikiran yang luas mampu bercengkrama dengan dunia yang lebih luas lagi. Dia tidak hanya ingin dunia ternyata tidak hanya seperti ini, masih banyak hal-hal yang harus dipelajari lagi. Kemudian serta memajukan jasmani. Nah, di sini kita kembali ke jasmani lagi, di mana jasmani akan menunjang segalanya. Percuma dia memiliki budi pekerti yang baik, pikiran sehat, namun jasmaninya juga kurang baik, artinya dia sakit-sakitan, dia pun tidak akan mampu menjadi kepribadian yang memiliki kesempurnaan. Nah, artinya selain tadi memiliki budi pekerti yang baik, pendidikan juga harus juga memperhatikan kondisi jasmani, sehingga dalam sebuah instansi atau sekolah-sekolah itu pasti ada yang namanya pelajaran penjas, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesenian. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, kita akan memasuki materi, yaitu landasan pendidikan nasional dan jenis-jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah kesatuan komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian ada dasar pendidikan nasional, yaitu satu berdasarkan Pancasila, yang kedua berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena dasar Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian UUD sebagai dasar tertulis atau landasan konstitusional pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, dari dasar pendidikan itu ada dua, yaitu tadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian kita masuki ke fungsi pendidikan nasional.
Nah, fungsi pendidikan nasional yaitu satu, mengembangkan kemampuan, yang kedua membentuk watak, yang ketiga membentuk peradaban bangsa yang bermartabat, dan yang terakhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi pendidikan nasional sebagai mengembangkan kemampuan. Artinya, peserta didik atau seseorang yang dididik itu akan mampu mengembangkan kemampuannya lewat pemungsian pendidikan nasional. Artinya, pendidikan nasional memiliki tahap yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik. Kemudian pembentukan watak, yaitu yang kedua, fungsi pendidikan kedua adalah pembentukan watak. Artinya watak seseorang itu akan diarahkan, yang tadinya antagonis bisa menjadi protagonis dan yang lain sebagainya. Kemudian ada pembentukan bangsa yang bermartabat. Nah, sama yang ketahui bahwa orang yang berilmu itu akan lebih dijunjung tinggi. Artinya semakin banyak generasi Indonesia yang memiliki pendidikan, artinya bangsa tersebut akan lebih disegani oleh bangsa lain. Kemudian yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa juga tertuang dalam UUD 1945. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia itu cerdas, tidak hanya melahirkan generasi yang pintar, namun cerdas dalam memilah dan memilih sesuatu hal, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Kemudian tujuan pendidikan nasional yaitu punya tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, kita masuk ke pendidikan nasional. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan nasional, pastinya sebuah pendidikan memiliki jenjang, jenis, dan jalur. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu jenjang pendidikan. Nah, di Indonesia itu ada jenjang pendidikan, ada 4 jenjang, yaitu sekolah dasar atau SD atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian ada sekolah menengah, SMP, ataupun yang sederajatnya yaitu MTS, madrasah sanawiyah, dan juga ada SMA, sekolah menengah atas, ataupun madrasah aliyah negeri, ataupun SMK, sekolah menengah kejuruan, dan juga perguruan tinggi, PTN, perguruan tinggi negeri, maupun PTS, perguruan tinggi swasta. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis program pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum, mengkhususkan perluasan ilmu. Kemudian ada pendidikan keagamaan, menguasai ilmu agama dan sebagainya, sebagai sumber kehidupan rohani. Kemudian ada pendidikan akademik, pendidikan tinggi sarjana atau pasca sarjana untuk disiplin ilmu tertentu. Nah, itu lebih dikembangkan lagi setelah menyelesaikan sarjana. Kemudian ada pendidikan vokasi, yaitu untuk kemahiran atau pengalaman dalam peroleh pekerjaan. Kemudian ada pendidikan kejuruan, pendidikan dikhususkan untuk bidang tertentu, yaitu pada saat pendidikan atas, dan di situ kita memiliki SMK kejuruan. Artinya kita sudah mulai memfokuskan diri kita. Oh, kita basicnya ke sini. Kemudian pendidikan khusus, nah ini untuk orang-orang yang luar biasa, yang dia mungkin dari lahir memiliki keterbatasan fisik. Artinya akan diarahkan atau dialokasikan kepada pendidikan khusus, itu untuk orang-orang yang luar biasa. Kemudian pendidikan profesi, yaitu perguruan tinggi sudah sarjana untuk menoleh keahlian khusus. Dan di sini dia akan mencari keahlian khusus itu sekitar 2-3 tahun. Kemudian ada yang ketiga, yaitu jalur pendidikan, yaitu ada 3, formal, informal, dan non formal. Nah, pendidikan formal adalah pendidikan yang lewat jalur edukasi berjenjang dan terstruktur, seperti tadi SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian non formal, yaitu bukan formal tapi juga berjenjang dan terstruktur. Contohnya adalah lembaga pondok pesantren ataupun sekolah agama lainnya. Kemudian informal. Nah, informal adalah pendidikan dalam lingkup yang kecil secara langsung, seperti dalam keluarga. Nah,
mungkin hanya itu beberapa materi yang dapat saya sampaikan atau pemahaman saya selama ini dalam pembelajaran ilmu pendidikan. Apabila dalam penyampaian saya memiliki banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, dan saya berterima kasih sekali kepada dosen pengampu ilmu pendidikan, sehingga karena beliau telah berikan saya pemahaman yang lebih terkait ilmu-ilmu pendidikan. Semoga apa yang beliau ajarkan kepada saya mampu saya tangkap dengan baik, dan saya mampu untuk meneruskan menyampaikan materi, dan semoga ini juga menjadi amal jariah beliau. Amin amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.